warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Hardi di channel Telaga. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan membagikan tips atau bagaimana cara menjalankan diet dengan metode defisit kalori. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tips dan trik untuk menjalani diet defisit kalori, saya sebut diet ini adalah diet defisit kalori agar para pelaksana diet, orang-orang yang berdiet itu mindsetnya bisa sedikit lurus lah. Jadi saya sebut namanya diet ini adalah diet defisit kalori. Jadi saya tidak memihak kepada metode diet apapun. Di sini saya hanya menjelaskan tentang konsep defisit kalori. Defisit kalori sendiri itu bisa di googling sebenarnya apa itu defisit kalori, tapi di sini saya jelaskan bahwa defisit kalori itu adalah kondisi di mana kalori yang kita konsumsi, yang kita dapat dari makanan yang kita makan maupun kita minum itu jumlahnya harus lebih sedikit daripada kalori yang akan digunakan oleh tubuh kita untuk aktivitas. Nah, itu defisit kalori, artinya makannya dikurangin. Itu defisit kalori. Jadi tubuh kita itu harus kita buat dalam kondisi kekurangan kalori. Cara paling efektifnya adalah dengan cara mengurangi makan. Itu cara efektifnya. Cara kedua bisa juga dengan meningkatkan aktivitas tubuh. Tapi makannya juga tetap harus dibatasi. Meningkatkan aktivitas tubuh seperti olahraga atau melakukan kegiatan-kegiatan fisik lainnya lah. Itu namanya meningkatkan aktivitas fisik tubuh. Nah, tapi di tips dan trik saya ini saya akan menjelaskan mengenai konsep defisit kalori yang pertama, yaitu dengan cara mengurangi jumlah asupan makanan yang kita makan. Makanan maupun minuman yang mengandung kalori kita kurangi jumlahnya. Masalahnya di dalam dunia perdietan ini, itu para pelaku diet itu kebanyakan mindsetnya salah, kurang tepat sih sebenarnya. Termasuk para penjual-penjual produk penurun berat badan juga, mereka tidak menyampaikan bahwa satu-satunya kunci untuk menurunkan berat badan itu ya defisit kalori. Itu satu-satunya. Nggak ada cara lain, nggak pakai minum obat ini, obat itu, nggak. Satu-satunya cara ya hanya dengan defisit kalori. Ya, defisit kalori tadi sudah saya jelaskan ya. Kalori yang kita makan maupun yang kita minum itu jumlahnya harus lebih sedikit daripada yang kita gunakan untuk aktivitas tubuh. Nah, terus nanti timbul pertanyaan, memangnya tidak berbahayakah apabila kalori yang kita makan lebih sedikit daripada kalori yang digunakan untuk aktivitas tubuh? Ya, kalau pembatasan kalorinya terlalu berlebih ya berbahaya. Kalau dibatasin sampai maksimal 300 kalori per hari, ya tidak berbahaya. Nah, terus ada pertanyaan lagi, kalau misalnya kalori yang kita masukkan itu lebih sedikit dari aktivitas tubuh, terus tubuh kita untuk mencukupinya ngambil kalori dari mana? Nah, disitulah diet itu bekerja. Disitulah tubuh kita saat kekurangan kalori yang didapat dari energi yang kita makan, itu tubuh kita akan mencari sumber kalori lain agar dia tetap bisa beraktivitas. Sumber kalori yang lain selain dari makanan adalah lemak yang tertimbun di dalam badan kita ini. Lemak yang banyak ini adalah cadangan kalori yang tidak terpakai saat tubuh menerima kalori. Tanpa disadari si orang gendut tadi, itu adalah cadangan energi atau cadangan kalori yang bisa diproses oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan agar tubuh tetap bisa beraktivitas. Jadi tidak masalah kita mengurangi kalori. Memang tujuannya kita defisit kalori itu adalah agar tubuh kita mengambil kekurangan kalori yang dia butuhkan itu dari cadangan kalori yang ada di tubuh kita, yaitu lemak tadi. Pasti terjadi penurunan berat badan. Nah, hanya saja mindset tentang defisit kalori ini kurang dipahami atau kurang jadi fokus perhatian para pelaku diet, termasuk para pelaku diet yang menganut metode diet tertentu, misalnya OCD atau diet keto atau lain-lainnya. Mereka lebih terpaku kepada si metode itu. Mereka percaya bahwa metode itu yang berhasil, bukan defisit kalorinya. Padahal di metode diet itu di awal sudah dijelaskan bahwa kondisi yang bisa menurunkan berat badan itu ya defisit kalori. Hanya saja metode itu adalah alat bantu. Misalkan OCD, dia membagi jam makan. Sekian jam boleh makan, sekian jam harus puasa tapi tetap boleh
minum air putih atau minum sesuatu yang zero kalori, itu boleh. Nah, itu sebenarnya untuk membuat kita bisa berada dalam kondisi defisit kalori, bukan metode dietnya itu yang menurunkan berat badan kita, tapi kondisi tubuh kita yang berhasil berada di dalam keadaan defisit kalori dengan metode tersebut. Itu yang harus dipahami oleh kita jika kita ingin menurunkan berat badan. Terlebih lagi kalau produk-produk penurun berat badan yang lain itu yang bukan metode diet, yang intinya cuma cari duit, cari keuntungan tanpa ada tanggung jawab ke depannya, itu tidak, sama sekali tidak menanamkan defisit kalori, walaupun di situ mereka menekankan harus banyak minum air putih, kurangi konsumsi ini itu, dan harus meningkatkan olahraga. Mereka menyarankan itu, tapi kan bagi pengguna user obat-obat itu kan mereka tidak melihat itu. Mereka pikir cuma obat itu yang bikin mereka turun seperti itu. Itu yang merusak, menurut saya merusak mindset. Nah, saya sendiri seperti di video awal, saya sudah melakukan diet yang saya lakukan ya dengan konsep defisit kalori, karena saya tipenya orang yang kadang suka makan gak sadar seberapa banyak yang saya makan. Saya pakai metodenya OCD kemarin dietnya, dan berhasil. Sebenarnya bukan OCD-nya yang berhasil, tapi konsep defisit kalorinya. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi bahwa untuk menurunkan berat badan, kita harus membuat kondisi tubuh kita berada dalam keadaan defisit kalori. Hanya itu cara untuk menurunkan berat badan yang benar. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya ada seseorang atau beberapa orang yang sudah ngikuti metode ini, metode diet ini, metode diet itu, tapi orang itu masih selalu bertanya. Misalkan di metode OCD, masih saja orang itu bertanya, Bang, di jam puasa ini boleh minum ini enggak? Boleh makan ini enggak? Makanan yang boleh dimakan ini makanan apa aja? Harus pakai nasi enggak? Lauknya seberapa? Sayurnya seberapa? Makan buahnya berapa kali? Itu selalu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bingung. Dia mau diet tapi dia bingung mau makan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu dia bingung. Sebenarnya kalau dia sudah paham konsep defisit kalori, dia nggak bakal nanya minuman ini boleh nggak, makanan ini boleh nggak. Dia pasti tahu makanan ini kalorinya sekian, minuman ini kalorinya sekian. Kalau dia makan jam segini, dia makan, nanti siang dia makan, malam dia makan, itu total masuk ke dalam tubuhnya berapa dibandingkan dengan kebutuhan kalori yang di dalam tubuhnya, defisit atau enggak. Kalau dia tahu itu defisit, berarti dia boleh makan apapun. Mau makan seberapa banyak pun, kalau itu masih dalam kondisi defisit, ya silahkan, boleh. Tapi kalau makan sedikit aja tapi sudah over kalorinya, itu nggak bakal berhasil penurunan berat badannya. Jadi itu ya konsepnya, bahwa tidak usah bingung, tidak usah tanya boleh makan apa, boleh enggak boleh apa, boleh yang boleh ini, yang boleh itu apa, yang enggak boleh itu apa. Enggak usah pusingkan hal seperti itu. Jika kita berat badan kita sangat berlebih dan kita ingin menurunkan badan, ya fokus saja ke defisit kalori. Enggak usah terlalu fokus kepada harus makan tuh harus proteinnya sekian, karbohidratnya sekian, lemaknya sekian, enggak usah dulu. Yang penting kita sudah bisa kondisi defisit kalori sebulan, 3 minggu sampai sebulan, atau bahkan 2 bulan kita sudah bisa stabil di kondisi defisit kalori itu, barulah kita pelan-pelan mengatur meal plan kita yang gizinya seimbang. Yang penting kita lihat dulu berat badan kita turun atau enggak dengan kondisi defisit kalori itu. Nah, selanjutnya ya saya akan menyampaikan tips atau cara yang saya lakukan ketika saya menerapkan metode diet defisit kalori. Yang pertama itu saya menghitung kebutuhan kalori dari tubuh saya. Untuk aktivitas tubuh saya hitung kalorinya. Saya membuka website seperti di ini, yaitu kalkulator. Alamat websitenya nanti saya juga cantumkan di deskripsi, jadi bisa tinggal diklik, nanti dibuka itu situsnya. Kemudian di situ kita menginput usia, tinggi badan, dan berat badan. Nah, setelah didapat hasil dari perhitungan di website itu kan sifatnya cuma pendekatan, tapi itu bisa membantu kita. Jadi kita nggak blank-blank amat berapa kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita, itu kita nggak blank.
Jadi dengan website itu ya cukup membantu menurut saya, dan saya sendiri terus terang berhasil karena itu. Setelah dihitung jumlah kalorinya, kita catat. Misalkan saya kebutuhan kalori tubuh saya ternyata 1.500, yang dari pencatatan website itu 1.500. Nah, saya catat 1.500. Nah, kemudian saya rencanakan dari 1.500 itu saya mau kurangin berapa yang boleh saya makan. Artinya kalori 1.500 itu adalah kalori yang boleh saya makan dalam waktu 3 kali makan, yaitu pagi, siang, sore sampai malam. Itu cuman boleh makan 1.500 kalori. Itu maksimal jika saya pengen berat badan saya tetap nggak naik lagi. Itu kalau misalnya saya pengen turun, ya saya tetap makan 1.500, tapi saya olahraga untuk membuat tubuh saya dalam kondisi defisit kalori. Tapi di metode ini saya nggak pakai olahraga, jadi yang tadi 1.500 itu saya kurangin. Kalau saya pribadi, saya kuranginnya langsung 300, tapi kalau misalnya nggak kuat, itu kurangin 200 atau 100 dari 1.500 tadi. Kalau misalnya terlalu ekstrim 300, kan kadang orang langsung pusing gitu kalau kalorinya dikurangin terlalu banyak. Tapi kalau kuat ya boleh 300, kalau nggak kuat ya 200 atau 100 lah. Nanti dicoba seminggu pertama memang terasa berat. Sampai ke minggu kedua itu terasa berat sekali. Pengen menyerah, stres, ya lapar lah, apalah. Pokoknya ya seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, itu karena kondisi kita pengen menyerah dan stres itu ya karena tubuh kita selama ini tuh kecanduan gula yang saya maksudkan sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, yaitu gula yang glukogen namanya, glukogen atau glukosa yang diekstrak dari makanan, dari nasi, dari tepung-tepungan yang bersifat karbohidrat lah. Itu semuanya mengandung gula, dan itu yang dipakai tubuh sebagai energi untuk aktivitas, yang dijadikan kalori oleh tubuh itu ya dari gula tadi, itu gula yang dari makanan itu. Tubuh kita kecanduan itu selama berpuluh-puluh tahun. Kita kan selalu pakai gula untuk aktivitas. Tubuh kita, sistem metabolisme kita kecanduan itu. Makanya kita bakal kayak stres, kayak apa gitu di 2 minggu pertama. Nanti masuk ke minggu ketiga, itu tubuh kita sudah, kalau di narkoba itu sudah terrehabilitasi lah. Sudah nggak kecanduan lagi. Jadi tubuh kita sudah mulai stabil. Dia sudah biasa mengambil kekurangan kalori dari cadangan yang ada di sini, dari lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Tubuh kita sudah terbiasa dengan kondisi itu, kita pasti sudah stabil. Jadi bersabarlah di 2 minggu pertama kalau misalnya mengurangi kalori. Nah, selanjutnya tadi dari 1.500 yang kita sudah kurangi, entah itu 100, 200, atau 300, kita catat. Kemudian kita install aplikasi penghitung kalori makanan yang kita makan. Kita install aplikasi itu sebenarnya untuk mempermudah. Contoh-contoh aplikasinya seperti Fat Secret, ada di Play Store atau di App Store kalau di iPhone, kalau di Android dia di Play Store. Ada juga MyFitnessPal atau yang lain, aplikasi yang lain juga boleh, atau mau menghitung manual juga boleh. Tapi kalau menghitung manual ya agak ribet sedikit sih. Setiap hari dihitung. Kita klik di Google kalori 1 porsi nasi putih, 240 ditulis. Hari ini makan berapa, 3 kali berarti 3 porsi, 240 kali 3, kayak gitu ditulis bisa. Tapi kalau pakai aplikasi kita tinggal input aja, tinggal di input. Nah, setelah aplikasinya terinstall, yang pertama yang kita lakukan biasanya disuruh minta registrasi. Ya registrasi lah sesuai prosedur, kan udah saya jelaskan cara registrasi bagaimana. Selanjutnya di aplikasi itu untuk kebutuhan kalori hariannya kita input lah kalori yang sudah kita kurangi tadi, entah itu 100 atau 200 atau 300 dari aplikasi yang sudah kita hitung di kalorikalkulator.net itu. Kita input di situ sebagai batasan kalori maksimal yang boleh kita konsumsi per hari. Setelah kita input batasan kalorinya itu, nah kita tinggal menghitung kalori setiap makanan yang kita makan dalam 1 hari. Jadi kita rencanakan kita hari ini mau makan apa. Misalnya mau makan nasi goreng, di input nasi goreng. Mau makan bakso, di input bakso. Mau makan soto, di input soto. Apabila jumlah kalorinya itu terlalu besar, lebih daripada patokan yang sudah kita jadikan standar tadi, itu kita stop makannya. Tidak usah makan lagi, atau
mau makan lagi, diganti makanannya dengan makanan lain yang kita bisa makannya banyak tapi kalorinya dikit. Misalnya seperti buah, sayur, atau lauk pauk. Itu kita bisa makan banyak tapi nilai kalorinya sedikit dibandingkan kita makan makanan berat, misalnya kayak burger, misalnya soto, nasi goreng, bubur ayam atau lainnya. Itu kita makannya sedikit tapi kalorinya besar. Kita belum kenyang tapi batasan kalori yang sudah kita tetapkan itu sudah terlewat. Berarti kita tidak defisit kalori, yang terjadi di badan kita gagal. Jadi harus defisit kalori. Seperti itu. Jadi harus setiap hari ditelatenin. Mungkin sebulan pertama itu rasanya ribet, tapi nanti kalau sudah 2 minggu pertama itu sudah kelihatan hasil timbangan itu. Jadi hasil kita, misalnya kita sudah nginput, kita sudah menetapkan batasan kalori yang boleh kita makan, kita input setiap hari yang kita makan itu sesuai, harus jujur dengan diri sendiri, harus komitmen dengan yang sudah kita tetapkan di situ. Kita jalankan itu 2 minggu itu timbangan kita pasti sudah turun. Ya minimal 5 kilo itu sudah pasti turun. Kalau konsisten dan komitmen dengan defisit kalori itu, minimal 5 kilo sudah turun. Nah, dengan melihat timbangan yang turun itu, kita dapat sebegitu besar. Itu keribetan kita tadi nginput di aplikasi, pokoknya hal-hal yang kita anggap awal itu ribet, itu jadi terasa menyenangkan, jadi semangat lagi. Jadi kita pengen lebih antusias lagi untuk melakukan program defisit kalori itu, karena konsep defisit kalori itu pasti berhasil. Jadi tipnya mudah saja. Pertama itu harus gendut dulu. Oh, itu bercanda ya. Memang serius sih, kalau mau kurus ya harus gendut dulu. Kalau enggak gendut ya enggak usah ikut tips ini. Harus gendut dulu. Yang pertama itu ya, kita harus hitung kalori dulu. Hitung kalori, tips yang pertama. Yang kedua, setelah kita hitung, kita catat untuk kita kurangi nanti. Yang ketiga, kita install aplikasinya. Yang keempat, hasil pencatatan kita yang telah kita kurangin tadi kita masukkan ke aplikasi. Yang kelima, kita input semua makanan yang kita makan setiap hari. Jumlah kalorinya tidak boleh lebih dari batasan yang sudah kita input tadi di awal tadi. Itu kita lakukan setiap hari. Pasti berat badannya turun. Nah, apabila nanti sudah sampai penurunan 5 kilo, itu kita evaluasi lagi, kita masuk lagi ke situs kalorikalkulator.net itu. Kemudian kita input lagi berat badan kita yang terbaru, tinggi badan kita, usia kita. Itu pasti turun dari awalnya 1.500, pasti nanti jadinya cuma 1.300 sekian, hampir 1.400. Nah, dari situ kita kurangin lagi 100 atau 200, baru kita input lagi sebagai batasan baru di aplikasi yang aplikasi untuk batasan maksimal kalori yang kita konsumsi setiap hari. Begitu seterusnya. Jadi kalau itu terus dilakukan, penurunan berat badannya pasti nggak mungkin nggak turun. Boleh bersaing dengan, misalnya teman mau bersaing, saya pakai produk penurun berat badan yang katanya dalam 1 minggu bisa turun 20 kilo, terus kita pakai metode defisit kalori, jalankan selama 1 bulan. Siapa yang penurun berat badannya terus grafiknya turun begini, itu siapa dibandingkan dengan yang produk-produk itu, karena mereka tidak memiliki konsep atau pola pikir tentang defisit kalori dalam memilih metode diet. Mereka hanya mengandalkan produk itu, nggak permanen turunnya. Tapi kalau kita dengan konsep defisit kalori, ya pasti turun. Nah, kalau soal mau olahraga atau enggak itu tergantung pilihan. Tapi kalau berat badan kita sudah turun banyak, itu rasa kepengen untuk olahraga itu nanti muncul sendiri. Tubuh itu kayaknya meminta, rasa di badan itu meminta pengen olahraga dong, gerak dong, lari dong, atau apa gitu. Tubuh kita pasti meminta. Tapi kalau kita lagi gendut gini, lagi besar gini, ya malas, apa-apa malas, karena susah, mau gerak apa aja susah. Itu tips dari saya, simple kan, nggak ribet. Nah, jika sudah paham tipsnya dan ingin memulai diet, yang pertama ya timbang dulu berat badannya. Lihat dulu kan, kalau nggak nimbang kita nggak tahu berapa turun. Kadang orang takut nimbang berat badan itu karena takut stres. Timbang hari ini sama timbang besok itu sama. Ya pasti sama kalau dia tidak defisit kalori. Tapi kalau dia defisit kalori, minimal 1 hari bisa turun 1 on loh. 1 on sampai 4 on.
Kalau kita murni dalam kondisi defisit kalori, pasti saya bisa bilang pasti itu karena saya sudah menjalaninya sudah lama. Dan ini juga kan saya memulai diet lagi. Saya sudah menjalaninya, saya mulai diet itu sebulan yang lalu, hari Rabu bulan lalu. Ini masuk ke minggu keempat, nanti sampai Rabu itu minggu keempat, saya sudah berhasil turun sekitar 6 kg. Cepet kan, sebulan 6 kilo, lumayan. Nggak pakai obat, cuman murni hitung kalori yang dibutuhkan, hitung kalori yang dimakan, nggak boleh lebih dari yang dibutuhkan. Murni gitu aja, nggak pakai obat apapun, nggak olahraga juga, turun terus berat badannya. Cuman kemarin ada trouble karena setelah saya turun 5 kilo, itu saya lupa evaluasi. Jadi artinya kalau kita nggak evaluasi itu, harusnya kebutuhan kalori tubuh kita itu sudah turun. Karena berat badan kita turun, kebutuhan kalori tubuh kita juga turun, tapi di batasan kita itu tetap. Jadi kita nggak defisit, jadinya kondisi tubuh kalori kita nggak defisit. Makanya setiap 5 kilo itu kita harus evaluasi agar defisit tadi. Itu timbang aja setiap hari, nggak usah takut nimbang berat badan setiap hari. Kalau kita berada dalam kondisi defisit kalori setiap harinya, pastinya timbangannya bakal turun. Terus turun. Timbangnya kalau bisa waktunya sama. Kalau saya saran sih nimbangnya itu setelah bangun tidur, mandi dulu, baru timbang berat badan. Besoknya gitu juga, dan seterusnya. Seperti itu, harus konsisten. Kalau perlu ya ukurlah lingkar pinggangnya. Nanti setelah sebulan atau 2-3 minggu bisa dilihat itu grafik timbangannya pasti turun. Terus lingkar pinggangnya juga pasti turun. Kalau sudah turun gitu ya selamat, Anda berarti berhasil dalam kondisi defisit kalori. Dan kalau sudah berhasil gitu, jangan lupa tetap ditanamkan di dalam pikiran itu bahwa konsep penurunan berat badan yang benar itu adalah defisit kalori. Hanya itu. Nggak ada obat-obat atau apapun yang lain, itu nggak ada. Obat-obat atau apapun yang lain itu sebenarnya hanya membantu saja. Metode-metode diet juga yang ada itu hanya membantu saja. Silahkan pilih metode diet apapun. Mau pilih OCD kah, mau pilih DBM kah, mau pilih, ada diet di Facebook itu, ada diet macam-macam lah, keto kah, apakah, boleh pilih apapun. Tapi konsepnya tetap konsep defisit kalori, yang mana yang paling disuka. Nggak pakai metode diet pun boleh, mau makan 10 kali kah sehari, 100 kali kah sehari. Selama yang kita makan itu tidak melebihi kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita, itu tetap defisit kalori. Nggak masalah. Tapi balik lagi ke kesehatan, makan sembarangan juga kan, kebanyakan makan udang atau cumi atau kepiting gitu kan bisa kolesterol juga. Ya, yang sederhana-sederhana sajalah. Makan nasi pun nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalorinya nggak melebihi kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, mungkin sekian aja tips dari saya mengenai bagaimana cara menjalankan diet defisit kalori. Menurut saya itu adalah cara yang paling efektif, paling mudah. Karena ya sekali lagi saya bilang, saya basicnya orang sains, saya suka melakukan perhitungan. Jadi memang dalam kehidupan ini kan kita harus perhitungan. Kita dapat uang aja kita hitung, kita mau ngeluarin duit juga kita hitung-hitung, mau pengeluaran sekian dihitung, dengan pendapatan sekian dihitung ya. Konsepnya gitu. Kalau kita pengen bisa nabung, ya uang yang kita terima itu harus lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Tapi kalau pengen kurus, dibalik lagi, uang yang kita terima itu harus lebih sedikit daripada yang kita keluarkan. Kita jadi miskin. Tapi miskin di sini dalam hal miskin lemak-lemak yang di dalam badan ini. Jadi seperti itu pola pikirnya. Sekian saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.